Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardia dengan nomor induk mahasiswa 204-22050 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah asesmen pembelajaran pada pertemuan ke-13 yang berjudul Daya Beda, Tingkat Kesukaran, dan Distraktor. Analisis kesukaran soal asumsi yang digunakan untuk memperoleh kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah adanya soal-soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar secara proporsional. Tingkat kesukaran soal dipandang dari kesanggupan atau kemampuan siswa dalam menjawabnya, bukan dilihat dari sudut guru sebagai pembuat soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar kemampuannya. Bermutu atau tidaknya, butir-butir soal tes hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item dapat dikatakan baik apabila butir-butir tersebut tidak terlalu sukar dan tidak pula terlalu mudah. Maka apabila seluruh tes tidak dapat menjawab soal dengan betul atau karena terlalu sukar tidak dapat disebut sebagai item yang baik pun apabila seluruh tes dapat menjawab dengan betul. Karena soal terlalu mudah juga tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang baik. Nah, di dalam bukunya yang berjudul Psychology, Psychological Education, Witherington mengatakan bahwa sudah atau belum memadainya derajat kesukaran item tes hasil belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesulitan dari item tersebut. Angka yang dapat memberikan petunjuk mengenai tingkat kesukaran item tersebut dikenal dengan istilah difficulty index atau angka indeks kesukaran item yang dalam dunia evaluasi hasil belajar pada umumnya dilambangkan dengan huruf P yaitu proportion. Suatu tes tidak boleh terlalu mudah dan juga tidak boleh terlalu sukar. Sebuah item yang terlalu mudah sehingga seluruh siswa dapat menjawab dengan benar bukanlah item yang baik. Begitu pula item yang terlalu sukar sehingga tidak dapat dijawab oleh siswa juga tidak baik. Jadi, item yang baik adalah item yang mempunyai derajat kesukaran tertentu. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Nah, selanjutnya ada analisis kesukaran soal pilihan ganda. Seperti yang diketahui bahwa jenis soal itu bermacam-macam, di antaranya soal pilihan ganda dan esai. Di sini akan dijelaskan analisis kesukaran soal pada soal pilihan ganda. Nah, bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran difficulty index. Besar indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal sehingga soal dengan indeks 0,00 menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa terlalu sukar, sebaliknya indeks 1,0 menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Dalam evaluasi indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari proporsa. Maka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus. Nah, perlu diketahui bahwa soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar lalu tidak berarti tidak boleh digunakan. Hal ini tergantung dari penggunaannya. Jika jika dari pengikut yang banyak, kita menghendaki yang lulus hanya sedikit. Kita ambil siswa yang paling top. Untuk itu lebih baik diambilkan soal-soal tes yang sukar. Sebaliknya, jika kekurangan pengikut ujian kita pilihkan soal-soal yang mudah, selain itu soal yang sukar akan menambah semangat belajar bagi siswa yang pandai. Sedangkan soal-soal yang terlalu mudah akan membangkitkan semangat siswa yang tidak pandai. Maka dari itu, dalam penyusunan suatu naskah ujian sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran berimbang, yaitu soal berkategori sukar sebanyak 25%, kategori sedang 50%, dan kategori mudah 25%. Analisis kesukaran soal tes uraian atau esai. Tidak hanya pada soal pilihan ganda saja, kita dapat menganalisis tingkat kesukaran soal. Begitupun pada soal uraian atau esai yang mana indeks tingkat kesukaran ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya kisaran 0,00 sampai dengan 1,00 yang mana jika semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh maka semakin mudah soal itu.
karena fungsi kesukaran soal biasanya dikaitkan dengan tujuan tes. Misalnya, untuk keperluan ujian semester digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran sedang, untuk keperluan seleksi digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, dan untuk keperluan diagnostik biasanya digunakan butir soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah. Dan untuk mengetahui tingkat kesukaran soal, bentuk uraian digunakan eh, berbagai rumus. Nah, tingkat kesukaran butir soal dapat mempengaruhi bentuk distribusi soal tes. Untuk tes yang sangat sukar, distribusinya berbentuk positif skewed, sedangkan tes yang mudah distribusinya berbentuk negatif skewed. Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu bagi guru dan bagi pengujian dan pengajaran. Bagi guru sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan pemberi masukan kepada siswa tentang hasil belajar mereka, memperoleh informasi tentang penekanan kurikulum atau mencurigai terhadap butir soal yang bias. Adapun kegunaannya bagi pengujian dan pengajaran yaitu sebagai pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang, tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan kurikulum sekolah, memberi masukan kepada siswa, tanda-tanda kemungkinan ada soal yang bias dan merakit tes yang dimiliki ketepatan data soal. Selain kegunaan dalam konstruksi tes, tingkat kesukaran soal sangat penting karena dapat mempengaruhi karakteristik distribusi skor, yang mana mempengaruhi bentuk dan distribusi skor, mempengaruhi penyebaran skor tes atau jumlah soal, dan korelasi antar soal. Semua berhubungan dengan reliabilitas, yang mana menurut koefisien alfa KR20, semakin tinggi korelasi antar soal, semakin tinggi reliabilitasnya. Dalam kaitannya dengan hasil analisis item dari segi kesukarannya, tidak lanjut yang dilakukan adalah yang pertama itu untuk butir-butir item, hasil analisis termasuk kategori baik dalam arti derajat kesukarannya, cukup atau sedang. Sebaiknya cepat dicatat dalam dalam bank soal dan dapat dikeluarkan lagi dalam tes-tes pada berikutnya. Yang kedua, untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu sukar, ada 3 kemungkinan tidak lanjut, yaitu dibuang atau di-drop dan tidak akan dikeluarkan lagi dalam tes berikutnya. Diteliti ulang untuk dapat diketahui penyebab banyaknya siswa yang tidak bisa menjawab item tersebut. Dan bukannya soal yang sukar itu tidak ada manfaatnya. Dari soal yang sukar bisa nantinya digunakan untuk tes seleksi yang ketat, yang mana membutuhkan orang-orang yang kompeten, maka soal yang disukar yang sangat dibutuhkan untuk meluluskan orang-orang yang berkemampuan. Yang ketiga, untuk butir-butir item yang termasuk kategori terlalu mudah, juga ada kemungkinan tidak lanjutnya, yaitu butir item tersebut dibuang atau di-drop dan tidak dikeluarkan lagi pada tes-tes berikutnya. Diteliti dan dilacak kenapa item soal sangat mudah sehingga semua tes dapat menjawab soal dengan benar, sehingga adanya perbaikan yang dilakukan seperti item butir yang sukar, tidak semua item yang mudah tidak ada manfaatnya. Item butir soal yang mudah dapat digunakan pada tes-tes, terutama tes seleksi yang sifatnya longgar, yang mana kategori soal yang terlalu mudah hanya sebagai formalitas saja di suatu tes. Jadi, tidak ada salahnya jika memasukkan butir-butir item yang terlalu sukar dan terlalu mudah. Sebab, sewaktu-waktu butir-butir seperti itulah yang dibutuhkan. Tetapi, angka indeks di atas bukanlah angka indeks tanpa cacat. Kelemahan utama yang terdapat pada angka indeks kesukaran rata-rata P ialah adanya hubungan yang terbalik antara derajat kesukaran item dengan angka indeks itu sendiri. Jadi, semakin rendah angka indeks kesukaran item yang dimiliki oleh sebutir item, akan semakin tinggi derajat kesukaran item tersebut. Pun sebaliknya, jika semakin tinggi angka indeks kesukaran item yang dimiliki oleh sebutir item, akan semakin rendah derajat kesukaraan item tersebut. Menjadi keduanya hubungan yang berlainan arah. Itulah yang menyebabkan banyak yang cenderung menyebabkan banyak istilah angka indeks kesukaran item lebih tepat diganti istilah angka indeks kemudian item. Cara kedua untuk menghitung angka indeks kesukaran item bisa dilakukan dengan skala linier, yang disusun dengan cara mentransformasikan nilai P menjadi nilai Z, di mana perubahan itu dilakukan dengan berkonsultasi pada tabel Z dengan langkah-langkah. Nah, yang kedua ada analisis daya pembeda. Untuk mengetahui intensitas sebuah soal dalam hal kesukaran dibutuhkan sebuah daya pembeda, yaitu kemampuan antar butir soal dapat membedakan antara
peserta didik yang menguasai materi yang diujikan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan menurut Zainul. Daya beda butir soal ialah indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal, membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dari kelompok yang berprestasi rendah di antara para peserta tes. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi yang berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Pada indeks ini kemungkinan adanya tanda negatif manakala suatu tes berbalik terbalik menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut tidak pandai dan sebaliknya. Tes yang baik adalah tes yang dapat dijawab dengan benar oleh siswa yang pandai saja. Contohnya, jika suatu kelompok anak yang berprestasi tinggi dapat menjawab dengan benar suatu tes dan seluruh atau hampir suatu kelompok yang berprestasi rendah menjawab salah. Dikatakan bahwa soal itu memiliki indeks diskriminasi D terbesar sebaiknya jika kelompok yang berprestasi rendah seluruh menjawab soal dengan benar, sedangkan kelompok berprestasi tinggi menjawab dengan salah, maka indeks diskriminasi D soal tersebut minus 1,00. Sedangkan jika antara kedua kelompok sama menjawab dengan benar, berarti indeks diskriminasi eh, D soal tersebut 0,00 atau tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga ada analisis fungsi distraktor. Pengertian distraktor yaitu distractor are classified as the incorrect answer in a multiple choice question. Dalam setiap tes objektif selalu digunakan alternatif jawaban yang mengandung dua unsur sekaligus, yaitu jawaban tepat dan jawaban yang salah sebagai penyesat atau distraktor. Tujuan pemakaian distraktor ini adalah mengecohkan mereka yang kurang mampu atau tidak tahu untuk dapat dibedakan dengan cara yang mampu. Oleh karena itu, distraktor yang baik adalah yang dapat dihindari oleh anak-anak yang pandai dan terpilih oleh anak-anak yang kurang pandai. Dan apabila terpilih minimal 5% dari jumlah peserta, option atau alternatif yaitu beberapa kemungkinan jawaban berjumlah kisaran antara 3 sampai dengan 5 buah. Dan dari kemungkinan-kemungkinan jawaban yang terpasang pada setiap soal, salah satu di antaranya adalah merupakan jawaban betul, sedangkan sisanya jawaban salah. Jawaban di setiap soal mempunyai pola jawaban. Yang dimaksud pola jawaban di sini adalah distribusi tes dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda. Dan untuk memperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan jawaban A, B, C, atau D yang tidak memilih pilihan manapun. Dari pola jawaban soal dapat ditentukan apakah pengecoh atau distraktor berfungsi sebagai pengecoh dengan baik atau tidak. Pengecoh yang tidak dipilih sama sekali oleh tes berarti bahwa pengecoh itu jelek, terlalu menyolok dan menyesatkan. Sebaliknya, sebuah distraktor dikatakan berfungsi dengan baik apabila distraktor tersebut mempunyai daya tarik yang besar bagi pengikut tes yang kurang memahami konsep atau kurang menguasai materi. Suatu distraktor dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, ditulis kembali karena kurang baik. Nah, kesimpulan dalam materi ini, dalam suatu evaluasi pembelajaran dibutuhkan juga evaluasi proses penilaian dan pengukuran siswa. Salah satunya dengan menganalisis kesukaran soal, daya pembeda, dan fungsi distraktor atau pengecoh, yang mana dalam analisis kesukaran soal sangat dibutuhkan sekali. Uh, Selanjutnya kesimpulan dalam materi yang telah dijelaskan ini, dalam suatu evaluasi pembelajaran dibutuhkan juga evaluasi proses penilaian dan pengukuran siswa, salah satunya dengan menganalisis kesukaran soal, daya pembeda dan fungsi distraktor atau pengecoh, yang mana dalam analisis kesukaran soal sangat dibutuhkan sekali, karena untuk mengetahui apakah tes bisa mengerjakan soal yang diberikan atau justru soal yang diberikan terlalu mudah bahkan terlalu sukar, karena dalam kesukaran soal paling tidak terdiri dari 25% sukar, 50% sedang, dan 25% mudah. Yang mana dengan porsi akan sudah diatur bagi tes pandai maupun tidak pandai, mudah mengerjakan soal atau tidak, rasa kesulitan.
Begitu pula dibutuhkan daya pembeda khususnya dalam soal multiple choice sangat berarti yang mana dari sini bisa diketahui mana anak yang pandai dan tidak. Dan ditambah dengan distraktor atau pengecoh jawaban pada soal multiple choice yang berfungsi sebagai alat yang dapat menggambarkan apakah butir soal yang dibuat baik atau gagal. Dalam keseluruhannya, analisis soal-soal pada sebuah tes sangat diperlukan guna untuk mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek. Dengan menganalisis soal akan diperoleh informasi tentang kejelekan sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan dalam pembelajaran dan sebagai acuan para pendidik untuk terus menilai dan mengukur hasil belajar para siswa dengan baik dan adil. Ini adalah contoh dari indeks kesukaran. Di sini ada 10 nama peserta didik. Pada jumlahnya ada 10. Di sini ada nomor soal. Di sini soal ini adalah soal pilihan ganda, ada 10 soal. Di sini adalah jumlah jawaban dari masing-masing peserta didik itu salah dan benarnya. Di sini ada nomor satu itu ditandakan dengan betul dan nol itu ditandakan dengan salah. Nah, cara menghitungnya itu yang pertama itu kita jumlahkan dulu di bagian nomor satu ada berapa peserta didik yang menjawab betul. Di sini ada 6 peserta didik yang menjawab betul, yang jumlahnya ada 6, dan diikuti dengan selanjutnya, dijumlahkan seterusnya sampai soal nomor 10. Di sini ada skor total. Skor total itu jumlah betul dari setiap peserta didik itu menjawab soal dari 1 sampai 10 memiliki skor total sebanyak berapa. Setelah dijumlahkan, untuk menentukan indeks kesukaran ini saya hapus dulu. Pertama, cara menghitungnya itu sama dengan buka kurung, kita klik jumlahnya, dibagi dengan jumlah siswa, yaitu siswanya ada 10, dibagi dengan 10. Nah, di sini ada 0,6. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah itu untuk menentukan interpretasikan itu dilihat dari indeks kesukarannya. Di sini 0,6 itu berarti dia 0,31 sampai 0,7 berarti sedang. Kalau di bawah 0, sampai 0,3 itu berarti sukar, 0,31 sampai 0,7 itu berarti sedang, 0,71 sampai dengan 1,0 itu berarti mudah. Nah, di sini interpretasikan ini dilihat dari berapa jumlah indeks kesukarannya. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi jawaban yang benar itu diberi angka 1, sedangkan jawaban yang salah diberi angka 0, dan indeks kesukaran soal, interpretasi kesukaran soal itu ditentukan dari nilai 0,0 sampai dengan 0 sampai dengan 0,3, 0,31 sampai dengan 0,7, 0,71 sampai dengan 1,0. Nah, ini rumus untuk menentukannya itu jawaban benar. Untuk menentukan indeks kesukaran itu jawaban benar dibagi dengan jumlah siswa yang tadi sudah disebutkan dengan dijumlahkan dulu berapa jawaban yang benar dan dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas, yaitu ada 10, berarti 6 dibagi dengan 10, 6 dibagi dengan 10, dan 7 dibagi dengan 10, 8 dibagi dengan 10, dan begitu juga dengan seterusnya. Seperti itu.